Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perawatan khusus ya untuk anggur Jupiter kesayangan kita, teman-teman. Jadi hari ini tepat 10 hari setelah pruning pembuahan ya. Jadi masa ini ya sangat penting karena tunas-tunas baru ya muncul ya, sudah muncul tunas-tunas baru ya, dan perawatannya yang tepat nanti akan menghasilkan hasil panen ya. Jadi perawatan yang tepat itu nanti akan menghasilkan panen yang tepat, teman-teman. Setelah pruning pembuahan, anggur Jupiter memasuki fase pertumbuhan vegetatif lagi ya, teman-teman ya. Pada 10 hari setelah pruning ini kita bisa melihat ya tunas-tunas muda mulai bermunculan, teman-teman. Tunas-tunas inilah yang akan menjadi cabang-cabang produktif ya, teman-teman. Cabang-cabang produktif yang mulai menghasilkan bunga dan buah ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan atau merawat mereka dengan nutrisi dan perawatan yang optimal ya, teman-teman. Pada fase seperti ini ya, usia 10 hari setelah pemangkasan, itu untuk penyiraman ya maksudnya, atau pemupukan itu hindari dulu ya, teman-teman. Kalau saya itu biasanya menunggu nanti setelah bunga-bunganya ini ya menjadi muncul jadi beri seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita fokuskan pada nantinya ya, teman-teman. Pupuknya itu kita fokus pada pupuk yang mengandung fosfor dan kalium ya, fosfat dan kalium yang tinggi ya, teman-teman. Dan nitrogen ya, teman-teman. Tetapi nanti pemupukannya setelah menjadi beri pupuknya ya. Dan untuk penyiraman itu kita hindari dulu ya. Kita jaga kelembapannya ya. Kita periksa ya kelembapan tanahnya ya secara berkala ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Tunas-tunas muda ini rentan sekali ya terhadap serangan hama dan penyakit, teman-teman. Kita harus rutin ya, pemeriksaan rutin pada daun dan batangnya, teman-teman. Jika ditemukan tanda-tanda serangan ya, segera kita lakukan penyemprotan ya dengan fungisida ataupun insektisida. Untuk yang organik juga bisa ya. Dan kita jaga kebersihan lingkungan sekitar, teman-teman, untuk mencegah munculnya ya masalah seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk pada masa ini justru kita semprot ya dengan insektisida dan fungisida ya, karena kalau sudah mekar nanti bunganya akan menjadi rontok ya, teman-teman ya. Untuk sinar matahari, anggur Jupiter itu membutuhkan sinar matahari penuh ya, minimal ya 6-8 jam sehari, teman-teman. Pastikan tabung lambat ditempatkan di lokasi yang terkena sinar matahari langsung ya, teman-teman. Selain itu, kita harus nanti kita akan membuang tunas-tunas yang tumbuh maksudnya kita seleksi ya tunasnya itu ya, teman-teman. Kita seleksi tunas-tunasnya, kita pelihara satu cabang tersier saja ya, dan yang tidak membawa bunga akan kita buang ya, teman-teman. Namanya seleksi seperti itu ya, teman-teman. Kita pilih yang bagus bunganya nanti ya, kalau sudah terlihat ya, teman-teman ya, kita buang. Nah ini kan ada 2 cabang, nanti kita pilih ya, kalau yang tidak membawa bunga kita buang ya, teman-teman. Seperti itu ya, kita lihat yang membawa bunga dan tidak membawa bunga. Ini pemangkasannya ada yang 4 mata tunas, ada yang 3 mata tunas ya. Sebetulnya kemarin mau saya pangkas di pendek ya, tetapi terlihat masih belum mantap gitu ya. Jadi kita pangkas panjang ya, takut gagal tidak muncul bunga atau iong seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ada yang kita pangkas paling pendek 3 mata tunas, teman-teman.
Rata-rata pemangkasannya di 3 mata tunas, teman-teman. Saat musim hujan seperti ini, kita harus hati-hati ya terhadap media tanamnya atau tabu lampotnya ya. Kita harus menjaga dari genangan air hujan ya, teman-teman. Untuk itu caranya seperti saya ini ya, kita tutup dengan plastik ya. Tabu lampotnya kita tutup dengan plastik agar supaya air hujan itu tidak masuk dan menggenang di media potnya ya, atau media tanamnya ya. Karena kalau kebanyakan air itu bisa mengakibatkan busuk akar ya. Kita jaga kelembapannya, jangan sampai terlalu basah. Dengan caranya saya ya pakai apa saja teman-teman ya. Kalau saya dengan menggunakan plastik ya, saya tutup dengan menggunakan plastik seperti ini ya teman-teman ya. Seperti gambar, seperti video tadi ya teman-teman. Media tanamnya itu saya tutup dengan plastik. Tujuannya agar yaitu tidak air hujan tidak menggenangi ya. Karena bisa menyebabkan busuk akar ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman kita harapkan ya semoga saja ya dengan perawatan yang maksimal gitu ya, maksimal menurut saya gitu ya teman-teman ya. Itu akan menghasilkan buah yang melimpah ya, buah yang lebat ya teman-teman ya. Seperti itu harapannya seorang yang menanam ya teman, harapannya pasti berbuah lebat, bebas dari hama dan penyakit seperti itu ya teman-teman. Tapi itu sangat sulit ya bagi saya ya, teman-teman. Harus usaha semaksimal mungkin kita rawat dengan sepenuh hati ya teman-teman. Dan jangan lupa like-nya ya teman-teman, komennya ya teman-teman ya, agar cepat berkembang channelnya ya teman-teman. Kita bisa semangat menanam dan membuat video selanjutnya ya. Jadi ini ada polybag warna hitam seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini media tanamnya, kalau musim hujan kita tutup dengan plastik ya, jadi perawatannya seperti itu ya teman-teman. Ini polybagnya ya berwarna hitam seperti itu ya, kita taruh, nanti kita gunakan untuk menanam ya, menanam apa saja lah teman-teman ya. Perkembangan tabu lampot anggur setelah pruning pembuahan 10 hari setelah pruning pembuahan ya. Penyiraman harus hati-hati, kita jaga kelembapannya, kita rawat dengan pupuk ya nanti, tetapi nanti ya teman, setelah menjadi beri kita lakukan pemupukan dengan kalium yang tinggi dan nitrogen ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini, segala salah dan kilap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.